Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Sabila dari MBKMB Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi dan ingin membahas mengenai kepemimpinan salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan dan juga presiden pertama Indonesia. Soekarno ini adalah sosok yang tidak hanya memimpin bangsa ini untuk merdeka, tetapi juga yaitu membentuk identitas dan juga karakter negara Indonesia. Jadi mari kita bahas lebih dalam tentang perjalanan hidup dan juga kepemimpinannya beliau. Baik, jadi Soekarno itu lahir pada 6 Juni tahun 1901 di kota Surabaya. Ayahnya bernama Raden Sukami Sosrodihardjo dan juga ibunya Ida Ayu Nyoman Rai yang berasal dari Bali. Ayahnya ini merupakan seorang guru. Dan sejak kecil, Soekarno ini sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa dan juga ketertarikan terhadap politik. Jadi ia ini dulu menempuh pendidikan yang sekarang ini menjadi Institut Teknologi Bandung. Nah, dari sanalah pemikiran politiknya itu mulai berkembang. Jadi ketika ia ketika masih muda, Soekarno ini sangat aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Contohnya pada tahun itu, ia itu mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang mana memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, dalam aktivitas politiknya itu, karena aktivitasnya itu, ia ini sempat ditangkap beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Nah, tetapi meskipun ia diasingkan, semangatnya itu tidak pernah surut. Jadi semangat itu sangat membara dan berkobar-kobar seperti itu. Dan selama pengasingannya pun beliau ini tetap aktif dalam berdiskusi dan juga menulis mengenai perjuangan nasional. Selain itu juga, ia ini berkomunikasi dan juga dengan para pemimpin pergerakan lainnya, termasuk juga Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir seperti itu. Nah, mereka ini berdiskusi untuk menyusun strategi kemerdekaan seperti itu. Jadi meskipun beliau diasingkan, tetapi beliau ini tetap memanfaatkan waktunya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selain perjuangan politiknya itu, kehidupan pribadi Soekarno sendiri itu juga sangat menarik untuk kita bahas. Jadi beliau ini juga pernah menikah beberapa kali sepanjang hidupnya, termasuk dengan Fatmawati, kemudian dengan Hartini dan juga Dewi Soekarno. Nah, dari pernikahannya itu ia memiliki anak yang mana anaknya juga terjun dalam bidang politik dan juga pemerintahan. Nah, jadi Soekarno ini adalah tokoh tokoh yang memiliki peran, memiliki kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau ini menjadi tokoh utama dalam BPUPKI yang mana memiliki tujuan untuk merancang dasar negara. Nah, pemikirannya tentang Pancasila yang mana yang disampaikan pada saat itu akhirnya bisa menjadi ideologi negara kita hingga saat ini. Seperti itu, sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dengan Muhammad Hatta bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, momen inilah yang menjadi titik balik bagi negara Indonesia untuk bebas dari penjajahan seperti itu. Nah, karena ini semua karena kepemimpinan dan juga keberaniannya Soekarno dalam menghadapi tantangan Jadi hal ini tuh membuat Soekarno ini menjadi diangkat sebagai presiden pertama Indonesia pada tahun itu. Jadi pada saat memproklamasikan kemerdekaan itu, beliau diangkat menjadi presiden pertama seperti itu. Nah, setelah proklamasi,
Soekarno ini masih bekerja keras gitu untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia seperti itu. Nah, jadi yaitu bernegosiasi gitu ya dengan Belanda untuk menghadapi dan juga menghadapi berbagai ancaman, termasuk salah satunya agresi militer Belanda seperti itu. Selain itu juga ada KMB, konferensi meja bundar gitu ya. Dan pada saat itulah akhirnya mereka itu mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Nah, selain perannya dalam diplomasi dengan Belanda, Soekarno ini juga membangun hubungan internasional dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Cina. Ia ini dikenal sebagai pemimpin yang mampu bernegosiasi. Jadi beliau ini sangat pintar untuk bernegosiasi gitu ya, yang mana sudah di panggung dunia dan juga tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan Soekarno. Jadi Soekarno ini memang sangat dikenal ya sebagai pemimpin yang karismatik gitu, dengan kemampuan orasinya yang sangat luar biasa gitu. Kemudian beliau ini mampu membangkitkan semangat rakyatnya gitu dalam pidato-pidato yang ia sampaikan dengan penuh energi. Misalnya pidato jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah seperti itu. Nah, selain itu juga Soekarno ini sangat memiliki tekad yang kuat gitu ya, kerja keras yang besar dan juga memiliki visi yang besar. Jadi itu yang harus kita teladani ya dalam kepemimpinannya beliau. Jadi dalam memimpin beliau ini memiliki visi yang besar ya. Dalam kepemimpinan beliau ini bisa memimpin rakyatnya untuk memiliki tujuan dan visi yang sama seperti itu. Jadi visinya itu sangat besar yang mana bisa membangun identitas bangsa. Kemudian juga ada gagasannya beliau ya, salah satunya adalah Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini juga menjadi upaya ya, jadi beliau ini memiliki banyak cara gitu ya, antaranya ini gagasan Nasakom, dan itu menjadi upaya dalam menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk konsep yang dimiliki oleh Soekarno itu adalah konsep Trisakti, yaitu tentang berdaulat dalam politik, kemudian berdikari dalam ekonomi, dan juga berkepribadian dalam budaya gitu. Jadi tidak hanya melulu dalam bidang politik dan juga ekonomi, tetapi beliau juga mencantumkan, membawa kepribadian dalam budaya seperti itu. Kenapa beliau ini membuat konsep Trisakti ini? Ya karena tujuannya adalah beliau ingin Indonesia ini menjadi negara yang tidak bergantung pada pihak asing dan memiliki jati diri yang kuat seperti itu. Nah, jadi sudah sangat tidak diragukan lagi ya dalam kepemimpinannya. Beliau ini memang sangat memiliki gaya yang karismatik, kemudian juga memiliki daya tarik seperti itu dan berwibawa, serta juga energinya yang sangat luar biasa gitu loh, yang bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya seperti itu. Nah, itu yang kita butuhkan dari seorang pemimpin yang mampu membawa rakyatnya pada visi yang sama seperti itu, mampu bersama-sama untuk berjuang untuk negara kita seperti itu. Ya, jadi Soekarno ini juga seseorang yang terkenal juga dengan temperamennya yang meledak-ledak seperti itu. Dengan beliau ini sangat luar biasa gitu loh, mampu menularkan semangatnya gitu, semangat yang besar itu kepada orang lain gitu. Nah, dan itu yang kita butuhkan seperti itu ya, ketika kita melihat pemimpin kita yang memiliki semangat yang besar gitu ya, maka ya rakyatnya juga ikut semangat gitu, ikut semangat seperti itu ya, karena itu sangat menginspirasi bagi rakyat juga seperti itu. Jadi itu yang kita butuhkan juga, yang kita bisa teladani dari gaya kepemimpinannya Soekarno. Nah, selain itu juga Soekarno ini
juga memiliki proyek-proyek yang besar ya. Jadi antara lain proyek-proyek yang besar itu misalnya Monumen Nasional atau Monas ya, yang mana itu sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian juga ada Gelora Bung Karno atau GBK, yang mana juga digunakan sebagai tempat berolahraga gitu dan juga kebanggaan nasional. Kemudian ada Masjid Istiqlal, yang mana itu menjadi masjid terbesar gitu ya di Asia Tenggara, yang mana sebagai simbol toleransi dan juga kebebasan beragama seperti itu. Dan jalan-jalan raya dan infrastruktur besar gitu yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, itu dari proyek-proyek besarnya itu sangat bermanfaat ya gitu. Hingga saat ini juga sangat bermanfaat sekali gitu. Kemudian untuk warisan dan pengaruhnya ya, itu masih sangat terasa ya hingga saat ini gitu. Jadi meskipun pemerintahan Soekarno itu sudah berakhir gitu ya, tetapi warisan dan pengaruhnya itu masih terasa gitu, sampai saat ini itu masih terasa ya. Jadi yang mana Pancasila ya, yang mana buktinya adalah Pancasila itu tetap menjadi dasar negara kan hingga saat ini. Kemudian juga semangat nasionalisme gitu ya, yang beliau tanamkan ini juga masih menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Dan selain itu juga infrastruktur yang pernah ia bangun, yang pernah ia dirikan gitu ya. Kemudian juga pemikirannya tentang persatuan dan kebangsaan itu juga terus menjadi pedoman bagi generasi penerus bangsa seperti itu. Selain itu juga ada pemikiran politiknya seperti itu, karena kan pemikiran politiknya itu juga sangat mempengaruhi gitu berbagai negara berkembang lainnya gitu ya. Seperti misal konsep-konsep yang telah ia bentuk gitu ya, itu sangat menginspirasi gitu bagi negara-negara berkembang lainnya juga seperti itu. Jadi itu sangat menginspirasi gitu loh bagi banyak gerakan kemerdekaan di Asia gitu, di Asia, di Afrika gitu, dan juga di Amerika. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah dari perjuangan hingga kepemimpinannya Soekarno ini, Soekarno itu telah membuktikan gitu ya bahwa seorang pemimpin itu harus berani, harus berkarisma, dan juga harus memiliki visi yang besar gitu ya untuk bangsanya. Dan itu sangat penting gitu. Dan juga warisan yang ditinggalkannya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi itulah pemimpin gitu ya, harus bisa mampu mengajarkan rakyatnya gitu, membawa rakyatnya kepada yang lebih baik gitu ya. Dan juga bisa meninggalkan sejarah yang sangat bermanfaat gitu bagi rakyatnya untuk generasi berikutnya seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.